Para sahabat, guru saya Profesor Purwo Santoso berulang kali diskusi dengan saya berkaitan dengan data desa. Beliau menyampaikan kalimat begini kepada saya. Data yang sudah terkumpul itu sebaiknya tidak hanya untuk di-store untuk melayani menteri, lalu menteri ditunjukkan kepada presiden, tetapi harus bisa menjadi milik dan kekuatan desa untuk negosiasi, untuk menagih terhadap supra desa. Jadi istilah saya untuk ngropyok gitu ya. Jadi datanya itu bisa menjadi kekuatan bagi desa. Saya setuju dengan argumen itu dan kami punya cara pandang yang sama. Ini persoalan relasi kuasa antara data dan desa. Ya. Jadi siapapun butuh data gitu. Tapi kalau desa tidak merasa penting untuk memiliki, untuk menguasai data, itu repot juga. Saya tidak anti data. Saya juga dibesarkan dengan data juga. Tapi bagaimana data ini harus bisa menjadi basis bagi kedaulatan desa. Dan karena itu bicara soal relasi desa dengan data ini ada dua perkara penting. Yang pertama adalah data krasi. Ya. Data krasi itu 11-12 dengan teknokrasi. Kalau teknokrasi itu berkuasa dengan teknis, kalau data krasi itu berkuasa dengan data. Governing by data, governing by number. Data itu memerintah desa, data itu memerintah warga. Yang hadir pada warga itu bukan pemerintah dalam arti yang sebenarnya, dalam bentuk distribusi dan proteksi yang bisa membentuk kewargaan atau citizen making yang punya hak dan kewajiban. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya di video penduduk desa itu, orang desa itu dihitung, dibikin indikator, didata, didaftar, ditandai, ditarget. Jadi setelah didata, nanti ditarget dengan bantuan langsung tunai yang sifatnya menolong. Dalam pusaran itu, desa itu menjadi kepanjangan tangan atau sebagai local state government, sebagai kepanjangan tangan untuk melakukan pendataan terhadap berbagai, mendata orang desa itu. Jadi ini yang sering saya katakan ini teknokrat itu memburu data, rakyat memberi data, birokrat menyembunyikan data, politisi mengabaikan data, pemerintah seharusnya beyond melampaui data itu. Pemerintah kan seharusnya bekerja dengan atas dasar keyakinan. Seperti kata Max Weber politics is vocation. Politik itu bekerja atas dasar keyakinan. Keyakinan itu dasarnya adalah denyut kehidupan rakyat. Jadi bukan dengan semata-mata data. Kalau data itu ya selalu begitu. Selalu bermasalah. Tahun 2005 saya mulai ngomong data sampai sekarang ya begitu-begitu. Bahkan ini ada seorang eselon 4 itu ngomong begini. Saya itu nggak bisa menyampaikan narasi dengan baik. Saya punya gagasan yang berkaitan dengan data itu. Orang miskin ini didata terus, dikasih bantuan terus, tapi setiap hari ada orang miskin baru, tambah terus, meskipun persentasenya berkurang. Jadi eselon 4 itu mengatakan saya ini setiap
berpikir seperti itu. Bagaimana memperbaiki data dan cara menangani orang miskin itu selalu dibantah. Sebelum ide saya berkembang lalu dibantah. Ya. Lalu komentar saya ya, itu data, aplikasi dan sebagainya itu inovasi. Inovasi yang dilakukan oleh teknokrat tetapi kan tidak bisa menjawab masalah. Itu yang saya sebut dengan teknokrasi itu kan begitu ya. Jadi dia berkuasa dengan teknis. Data aplikasi ini kan teknis ya. Dia tidak mendukung demokrasi, tetapi dia berkuasa sendiri. Ya, artinya kan ya yang dinalar lah. Niatnya pasti baik, itu orang-orang itu didata. Tetapi kan dia tidak menjawab denyut kehidupan rakyat. Ya dia punya nalarnya sendiri, punya caranya sendiri. Ya dengan cara teknis dan data itu. Itu nggak menjawab masalah. Sehingga yang namanya aplikasi, data dan seterusnya itu kan udah banyak. Saya sudah membuat juga ini video digital government ya. Ya, jadi itu 11-12 itu tadi begitu. Desa itu jadi mesin untuk melakukan pengumpulan dan itu banyak itu aplikasi yang masuk ke sana itu. Itu konon katanya sebagai inovasi untuk memperbaiki layanan publik, tetapi ya sebenarnya tidak menjawab masalah. Sehingga inovasi ini kan kastanya rendah sekali dia sebenarnya. Ya jauh di bawah kasta reformasi. Tapi reformasi sendiri kan juga mengalami kesusahan. Reformasi birokrasi itu kan terseok-seok. Ya, kenapa terseok-seok? Ya karena diblokade oleh kekuatan itu tadi, kekuatan teknokrasi tadi. Yang ya mereka harus berkuasa. Ya inilah data kerasi, teknokrasi itu artinya ya bagaimana menancapkan kekuasaan data atas desa, data atas dalam teori kesejahteraan terutama ya, data kerasi ini termasuk saya sebut sebagai selektivisme. Jadi orang itu diseleksi siapa yang akan menerima bantuan, itu diseleksi dengan indikator tertentu dan kemudian didata. Tapi saya kira proses teknokrasi itu dari terutama ya formulasinya sampai implementasinya pasti kalang kabut. Itu sudah rumus di mana-mana. Apalagi kalau sudah ke bawah ada yang dapat, ada yang tidak, itu kan menimbulkan konflik gitu ya, menimbulkan sengketa secara horizontal ya. Minimal ya perang agak dingin lah di antara para warga yang dapat dan tidak gitu. Dan itu juga menimbulkan sakwa sangka atau menimbulkan tidak percayaan orang-orang yang tidak dapat itu pada pada para punggawa, termasuk yang nanti dijadikan sasaran amarah gitu, itu adalah pemerintah desa. Ya, jadi ini pemerintah desa hanya sebagai pelaksana, tetapi ya menjadi sasaran kemarahan. Jadi selektivisme itu begitu ya, cara pandangnya ya itu tadi, target. Nah itu berbeda dengan yang satunya lagi yang namanya universalisme. Universalisme itu memandang warga, setiap orang itu sama. Punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi nggak perlu didata aneh-aneh, nggak perlu dibikin indikator gitu ya. Kalau nanti dibikin indikator ya jadinya begitu, dan itu biasa kok, yang namanya negara hadir itu kan pada dasarnya itu kan bisa mengerti keadaan setiap warga, setiap rumah tangga. Dan itu desa pada tahun 50-an itu antara lain begitu. Dulu Dirjen PMD, Dirjen dulu namanya ya, pemberdayaan masyarakat desa dulu sebelum pembangunan masyarakat desa ya, pokoknya sebelum tahun 2000 deh, saya lupa.
itu kan menceritakan orang tuanya itu kan carik atau sekdes itu. Ya sekdes itu bisa mendata ya dengan caranya sendiri, indikatornya sendiri. Pokoknya melihat bagaimana kondisi setiap rumah tangga. Anak-anaknya sekolah bagaimana gitu. Anaknya apa namanya, bisa melanjutkan dari SD ke SMP atau tidak gitu. Ya kalau misalnya nggak bisa sekolah ya itu dibantu. Jadi istilahnya melihat, membantu itu apa namanya, ya baik sekolahnya anak-anak, kemudian usahanya gitu. Ya pada tahun 50-an itu ya desa punya uang sendiri untuk membantu UMKM yang tumbuh. Jadi semacam hutang tapi tanpa bunga. Ya, terus kemudian bisa melihat juga apa namanya, karir, profesi. Kalau ada yang merantau semuanya tercatat ya. Jadi datanya ya data tentang apa namanya, ya kehidupan itulah, kehidupan setiap warga rumah tangga itu. Jadi apakah sekarang nggak bisa seperti itu ya? Jadi artinya orang itu nggak perlu apa namanya, ribet-ribet terlalu amat lah dengan pendekatan teknokrasi yang ribet, tetapi malah justru tidak menimbulkan tidak membuahkan hasil yang baik gitu. Dan kemudian jadi proyek, pendataan itu jadi proyek gila-gilaan gitu. Ya, akhirnya ya datanya juga nggak maksimal, kemudian data juga tidak mempengaruhi hidup orang yang didata gitu. Ya itulah namanya datakrasi itu begitu. Kontradiksinya banyak ya. Ya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan daulat ya, daulat data, daulat desa atas data itu. Nah, ini artinya antitesis dari datakrasi. Jadi artinya ya data ini kan apa namanya, milik semua lah, termasuk desa gitu. Dan apa namanya, data itu harus menjadi aset bagi desa. Jadi aset yang namanya barang milik itu tidak hanya tanah, tidak hanya komputer, tidak hanya kantor gitu. Data itu juga harus menjadi aset, menjadi barang milik desa. Jangan hanya miliknya menteri untuk pertunjukan. Dan kalau kita belajar pada kekuatan neoliberal, korporasi internasional itu kan mereka itu menganggap data itu luar biasa, itu harta luar biasa, dan kekayaan mereka itu ya dibangun dengan data begitu. Nah, kita berharap desa itu ya ini yang sudah jalan, dia dieksploitasi begitu untuk mengeruk data itu, tapi desa juga perlu mengembangkan tata caranya desa itu. Jadi desa yang apa namanya, data yang sudah diambil itu juga nanti dimiliki dan dikuasai sendiri oleh desa ya untuk kepentingan desa. Ya, untuk kepentingan kebijakan, perencanaan, penganggaran dan sebagainya. Dan ini sebenarnya sudah kita rintis lama yang model begitu. Ya, meskipun dulu pada tahun 2012 ketika prakarsa sistem informasi ini bergulir, itu juga ada teman yang mengkritik, ini secara ekonomi politik ini data ini untuk siapa gitu. Jangan-jangan bukan untuk desa ini. Nanti kalau sudah dibuat secara online, secara jaringan IT itu bisa saja nanti dirampas oleh pihak lain. Nah, itu penting itu ya. Jadi daulat itu penting ya. Jadi data ini yang milik ini ya. Meskipun sering juga dikatakan data publik itu artinya juga bisa menjadi alasan supaya dibuka secara luas dan nanti penikmat paling utama adalah korporasi. Jadi bukan orang desa. Jadi untuk kepentingan desa itu penting. Kemudian yang kedua yang paling hakiki ya ini data yang dimiliki oleh desa ini bisa memberikan apa sumbangan, bisa mengubah hidup rakyat yang didata itu. Jadi cara mewujudkan kewargaan. Jadi data itu untuk kepentingan pembentukan kewargaan untuk hak dan kewajiban orang desa itu. Bisa melalui jalur desa, otoritas desanya sesuai dengan kemampuan atau prinsip subsidiaritas yang bisa
tangani oleh desa, dan yang kedua sesuai yang disampaikan oleh Profesor Purwo Santoso itu dalam rangka untuk nagih, untuk negosiasi pada kekuatan supra desa. Itu namanya prinsip subsidiaritas begitu, ya. Jadi artinya ya data itu ya bukan hanya untuk pertunjukan, apalagi sangat disayangkan kalau data ini sudah dikompresi, sudah dijadikan big data dan seterusnya, yang itu menjadi apa ya? Ternyata itu secara ekonomi politik lalu ini menjadi harta kekayaan yang bukan milik desa lagi, bukan milik rakyat desa, tapi milik korporasi. Jadi itu yang paling penting ya. Jadi sistem informasi desa dan sebagainya itu ke sana. Kita jangan sampai kemudian itu tadi ya. Ya kalau misalnya pemerintah itu mau butuh data ya minta pada desa. Ini karena desa sudah punya. Dan itu saya kira yang sudah dilakukan oleh Panggungarjo, oleh Mas Lurah Wahyudi Anggorohadi. Dia selalu mengatakan daulat desa atas data. Dan ini virus ini sudah mulai berkembang ya. Jadi ketika pusat itu sudah membuat instrumen, di sini sudah punya ya dinegosiasikan gitu. Jadi desa ya jangan hanya sebagai alat terus, jangan hanya menjadi kepanjangan tangan hanya untuk kepentingan yang tadi, baik itu selektivisme, yang itu tidak punya sumbangan besar untuk menciptakan kesejahteraan dan pembentukan warga begitu. Ya, dan juga tidak memperkuat daulat desa gitu, tapi hanya data kerasi saja. Nah, ini penting itu kita terus-menerus memformulasikan ya data itu harus dianggap sebagai hartanya desa, dan harta itu memang harus memberikan perubahan terhadap ya orang desa yang didata. Saya kira demikian ya Mas Guru Profesor Purwo Santoso. Jadi beliau selalu mengapresiasi saya gitu ya. Diskusinya selalu hangat. Sama beliau itu teman diskusi yang jernih, dan beliau selalu jujur gitu ya. Selalu jujur dalam pengertian ya kadang-kadang UGM itu banyak berdosa, saya juga banyak berdosa gitu ya. Misalnya mendidik ilmuwan politik tapi anti politik ya. Lebih menyukai data kerasi ya. Kalau kita itu peka politik ya, yang kita kejar adalah daulat daulat desa berdaulat secara politik terhadap data. Itu prinsipnya ya. Tapi ya jangan hanya untuk desa sendiri ya, untuk intinya ya untuk orang banyak. Saya kira demikian para sahabat. Matur nuwun.